Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang pertama untuk pelajaran prakarya. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang teknik pengendapan. Kalau kemarin kita sudah membahas teknik penyaringan, hari ini kita akan membahas beberapa teknik pengendapan dalam proses penjernihan air. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, bahan yang dapat kita gunakan adalah untuk bahan pertama yang akan kita gunakan yaitu biji buah kelor. Biji buah kelor ini mampu menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi. Dengan partikelnya nanti akan melayang di dalam air. Yang kedua yaitu adalah tawas. Nah, di sini tawas itu berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran di dalam air. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan juga menaikkan pH di dalam air. Bahan yang ketiga yaitu kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran di dalam air. Lama pengendapannya sekitar 12 jam. Nah, untuk kaporit ini sedikit mirip dengan tawas ya. Cuman untuk kaporit ukuran dari partikelnya lebih kecil dibandingkan dengan tawas. Bahan yang keempat yaitu kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan lebih banyak waktu yaitu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi dia tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, ataupun bakteri. Bahan yang kelima yang dapat kita gunakan yaitu arang batok kelapa. Nah, di sini arang batok kelapa berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa yang tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Untuk melihat cara kerja dari bahan-bahan tersebut, yuk kita saksikan video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji coba sekaligus perbandingan penjernihan air dengan menggunakan bahan penjernih yang berbeda-beda, yaitu dengan menggunakan tawas. Kemudian yang di sendok ini gamping atau kapur. Lalu yang di dalam plastik ini adalah kaporit. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa penjernihan air dengan menggunakan ketiga bahan tersebut. Dalam uji coba penjernihan air kali ini, sampel air keruh yang akan kita gunakan yaitu sebanyak 1 toples. Nah, ini toples sosis yang sudah kita tulisi. Ini untuk gamping, dan ini untuk tawas, dan ini untuk kaporit. Oke sahabat semua, dimanapun Anda berada, ini adalah sampel air keruh yang akan kita gunakan dalam uji coba penjernihan air dengan menggunakan bahan penjernih yang berbeda-beda. Sampel air keruh ini kita ambil dari air sumur.
kondisinya sangat keruh. Oke, toples sudah kita isi dengan air keruh dengan volume yang kurang lebih sama. Selanjutnya bahan-bahan penjernih ini kita masukkan ke dalam toples yang sudah berisi air keruh sebanyak 1 sendok teh. Yang pertama ini adalah tawas. Kemudian yang kedua ini adalah gamping atau kapur. Yang ketiga ini adalah kaporit. Kaporit ini memiliki bau yang sangat menyengat. Lalu ketiganya kita aduk. Oke sahabat semua, kita nanti akan melihat hasil dari uji coba penjernihan air dengan menggunakan bahan yang berbeda-beda. Kita lihat yang pertama, ini air keruh yang sudah kita tambahkan tawas. Nah, perlu diketahui sahabat semua, tawas jika dimasukkan ke dalam air, maka dia atau tawasnya akan langsung larut. Seperti ini, tawasnya langsung larut. Kemudian dengan gamping kita perhatikan terdapat endapan atau ini serbuk gamping yang mengendap. Kemudian kaporit. Nah, kaporit sahabat semua, ada yang mengapung. Ini menjadi ciri khas kaporit. Jika dimasukkan ke dalam air, tidak semuanya larut, tetapi ada yang mengapung di atas permukaan air. Dan beginilah sahabat semua hasil penjernihan air dengan menggunakan bahan penjernih yang berbeda-beda. Kita lihat mulai dari yang menggunakan bahan tawas. Tampak di bagian dasar dari toples ini terdapat endapan. Kita lihat di bagian atas, air menjadi sangat jernih dan bersih. Kemudian kita lihat yang menggunakan bahan gamping. Di bagian dasar dari toples ini juga terdapat endapan. Kita lihat di bagian atas terdapat seperti serbuk yang mengapung.
Kemudian yang terakhir kita lihat yang menggunakan bahan kaporit. Di bagian dasar pun juga terdapat endapan. Dan kita lihat di bagian atas. Nah, seperti ini sahabat semua. Hasil dari penjernihan air menggunakan bahan yang berbeda-beda. Dan sekarang kita coba air ini kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, seperti ini sahabat semua, kita lihat hasilnya. Dan sekarang akan kita bandingkan gamping di bagian tengah, kemudian tawas kita letakkan di pinggir sebelah sini, lalu kaporit yang menggunakan bahan kaporit kita taruh di sini. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya, yaitu dengan tema cara pembuatan alat penjernih air sederhana. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.